Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir untuk mata kuliah PAB. Yaitu di sini saya membuat aplikasi biodata. Nah, untuk aplikasinya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan si aplikasinya. Nah, di sini kita belum mempunyai data. Contohnya kita akan membuat datanya. Klik dulu. Nah, di sini ada untuk formnya seperti ini. Untuk ininya ada beberapa komponen yang saya gunakan. Untuk yang pertama itu kita masukkan NRP. Nah, untuk ininya misalkan contohnya seperti ini aja. Kan di sini saya kasih nama Rani Riani. Nah, kemudian untuk TI-nya misalkan dia TI 2. Nah, kemudian untuk ini. Nah, untuk ininya kasih TI 2 untuk jenis kelaminnya perempuan. Kemudian untuk tempat lahirnya misalkan Cirebon. Kemudian untuk tanggal lahirnya misalkan dia lahir tahun 2020 deh. Ini untuk ini saja sebagai ininya, nanti teman-teman bisa atur sendiri. Nah, untuk alamatnya misalkan dia tinggal di daerah Cirebon kota. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk checkboxnya, apakah data yang Anda inputkan sudah benar? Checklist sudah benar. Nah, kemudian kita untuk memilih fotonya, ini kita bisa menggunakan ngambil di sini. Contohnya foto di sini ada yang ada, saya cuma satu untuk di device ini. Nah, misalkan ini. Nah, sekarang kita di sini bagian ininya fotonya, kemudian crop. Nah, kemudian foto akan ambil di sini. Selanjutnya kita coba untuk menyimpannya. Simpan. Nah, otomatis data berhasil disimpan dan datanya akan muncul di sini. Nah, ketika di sini, ini dia ada beberapa opsi juga. Kita bisa lihat data, edit data, hapus, lihat blog dan komponen Android. Nah, untuk yang pertama kita lihat data dulu. Nah, di sini sesuai dan tadi yang saya inputkan untuk datanya. Nah, kemudian kita coba lagi untuk yang edit data. Nah, edit data ini kita bisa mengedit, misalkan namanya kita rubah menjadi Maya, misalkan jadi Rini Rianti. Nah, selanjutnya kita simpan lagi. Nah, otomatis yang di sini nanti yang tadinya Rani Apriani menjadi Rini Rianti. Nah, selanjutnya misalkan kita untuk menghapus data, karena nanti untuk menghapus data kita terakhir saja. Nah, kemudian kita lihat blog. Nah, untuk yang lihat blog itu kita nanti akan ditujukan kepada blog kita, blog saya maksudnya. Nah, seperti ini. Ini blog saya. Ini ya. Nah, kemudian selanjutnya tuh lihat yang komponen. Nah, yang komponen ini dia sesuai dengan yang request dari bapaknya saja. Jadi saya cuma buat seperti ini. Ini switch, kemudian ini progress bar, ini set bar, kemudian ini rating bar sama spinner. Spinner ini dia bisa inilah untuk ini sama button terakhir. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan untuk mencoba yang hapus data. Nah, untuk menghapus data di sini ada message-nya. Data ini akan dihapus. Nah, teman-teman bisa milih batal atau hapus. Nah, di sini karena saya akan menghapusnya, jadi klik hapus saja. Nah, otomatis data akan terhapus seperti itu. Nah, mungkin itu sebagai demo aplikasinya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan ke bagian si coding atau aplikasi Androidnya. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian codingannya
atau file-file apa saja yang kita buat untuk ininya. Nah, selanjutnya itu di sini yang pertama itu ada add activity. Add activity ini buat untuk menyimpan seluruh data ke dalam si database si SQL-nya. Nah, untuk adaptornya ini dia untuk penghubungan si kolom database-nya itu ke dalam si database-nya. Nah, untuk DBL helper-nya ini dia itu untuk si pembuatan si database-nya. Nah, di sini ada beberapa atribut yang dibuat. Nah, selanjutnya itu ada di edit activity. Edit activity ini dia berisi kumpulan di mana nanti ketika kita sudah membuat data atau menyimpan data, nanti data tersebut kita bisa mengeditnya atau merubahnya. Nah, untuk Compo ini dia sebagai Java activity-nya itu sebagai yang komponen yang ini, dimana di dalam komponen ini dia berisi seluruh komponen-komponen yang sudah ditentukan atau sebagai syarat untuk tugas akhir PHP ini. Nah, kemudian untuk lihat blog, dia berisi untuk mereload ke dalam si blognya kita sendiri. Nah, kemudian untuk main activity, dia ini berisi semua codingan itu masuknya ke sini. Jadi dia itu sebagai fungsi mainnya. Nanti semua codingan mulai dari add activity, DB helper, edit sama compo lihat blog, semuanya itu dia masuk ke sini, dipanggil, dan nanti dia akan dijalankan. Dan yang pertama akan di run itu dia sebagai sini file yang ini. Nah, untuk splash screen-nya dia untuk membuat tampilan awal sejak kita pasrahnya. Nah, di sini ini untuk beberapa untuk activity-nya. Kemudian untuk layout-nya di sini sesuai dengan ada yang di atas. Ada add data, edit, untuk komponen, lihat blog. Untuk add data, dia itu untuk desainnya seperti ini. Nah, seperti ini untuk ininya. Jadi ada kita menggunakan komponen, beberapa komponen, contohnya text view, edit text, kemudian spinner, kemudian radio button, kemudian date atau tanggal, dan kemudian yang terakhir itu ada checkbox dan button di atas sebelah sini. Ini ada karena dia ketutup jadi nggak kelihatan. Nah, untuk editnya dia sama saja seperti ini, seperti yang tadi di bagian yang tadi, cuman bedanya dia ada berada di form editnya. Nah, kemudian untuk komponen dia tampilannya seperti ini. Kemudian untuk yang lihat blog dia cuman ada dua, web view sama si progress bar. Nah, untuk activity ini dia berisi untuk list datanya. Nah, untuk splash screen, nah ini masuk splash screen itu seperti ini. Yang tadi splash screen yang ini, nah dia itu sebagai app dari tampilan awalnya pas aplikasi tersebut di run. Nah, kemudian untuk kontak lainnya dia sama saja untuk list datanya. Kemudian untuk raw data dia sebagai untuk menampilkan si datanya yang tadi tuh pas kita lihat data tuh. Nah, dia nampilnya di sini. Nah, untuk yang bagian terakhir itu view data, di sini dia untuk sama juga untuk menampilkan datanya. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini kita ada beberapa values-nya yang tambahkan ya, contohnya itu seperti demand. Nah, demand ini cuman berisi untuk sebagai fiber margin-nya atau sebagai marginnya saja untuk mengatur si desainnya atau layoutnya. Nah, mungkin untuk itunya seperti itu aja. Untuk sesuai dengan ketentuan yang bapaknya kasih itu kan ada beberapa activity yang suruh dibuat dan beberapa komponen yang harus dibuat. Mungkin seperti itu saja untuk presentasi dari project akhir PHP ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.